Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi sudah kita jelaskan pada episode sebelumnya ini bahwa atau pada pertemuan kita yang sebelumnya adalah terkait dengan masalah bagaimana seorang itu hendaklah harus memilih teman yang saleh dan majelis-majelis iman. Ini sebenarnya kita katakan tadi ya, ini hanya sebatas murajaah sesungguhnya. Tapi ini juga kita masukkan penguatan-penguatan ya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dengan membuka firman Allah Azza wa Jalla. Kita lihat firman Allah Azza wa Jalla, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha." Ya. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka ini menyeru Rabb mereka. Bil ghadati wal 'ashiyyi, di pagi hari dan di sore hari. Yuriduna wajhah, mereka inilah orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah. Bersabarkanlah dirimu bersama siapa? Orang-orang yang selalu menyeru kepada Rabb mereka pada siang hari, di pagi hari dan sore hari. Ya, apa yang mereka inginkan dari itu semua? Yuriduna wajhah, mereka menghendaki keridhaan Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, janganlah engkau memalingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Artinya jangan engkau berpaling dari teman-teman seperti itu. Kalau kita buka di dalam tafsir para ulama, di antara tafsir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisirul Karimi Ar-Rahman fi Tafsir Kalami Al-Mannan oleh Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hendaklah seorang muslim mempertahankan dirinya bersama orang-orang yang soleh ini, yaitu orang-orang yang selalu menyeru kepada Rabbnya pada pagi hari dan siang hari, yang mereka sore hari, yang mereka kehendaki dari itu semua adalah keridhaan Allah. Janganlah engkau berpaling. Ya, jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka, tetap bertahan. Karena engkau menginginkan kehidupan dunia. Gara-gara kita mencari kehidupan dunia, mencari dunia, akhirnya apa? Kita tinggalkan orang-orang seperti itu. Kita sibuk dengan dunia kita. Jangan. Ya, sabarlah itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, janganlah engkau menuruti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba' hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia memperturutkan hawa nafsunya dan adalah urusannya itu sudah melampaui batas. Ya. Jadi kalau kita lihat tafsir tadi menunjukkan bahwa kita hendaklah bersabar bersama orang-orang soleh. Walaupun orang-orang soleh itu kadang-kadang membuat kita kesal gitu loh. Kan dibilangnya, antum udah sholat akhi? Belum Ustaz. Sholat antum? Nah, antum udah baca Al-Quran tadi? Belum. Baca Quran. Kita jadinya apa kan? Risih gitu kan. Kenapa? Karena memang kita belum mencapai kepada derajat manisnya takwa itu nggak ada gitu. Malahan kita risih. Mestinya kan apa? Mesti kita syukur gitu. Bersyukur, terima kasih kepada orang-orang mengingatkan kita tentang hal itu. Tanyanya, antum udah sedekah akhi? Belum. Sedekah walaupun sedikit. Gitu. Subhanallah. Ayo kita sholat akhi. Ayo kita ini. Ayo. Antum nanti malam kemana? Nggak kemana-mana. Ayo taklim nanti malam. Allahu Akbar. Enak kan? Enak sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang kalau yang masih tipis imannya, itu nggak mau dia. Dia mau yang lain gitu loh. Nggak bersabar. Maka kata Allah, bersabarlah bersama orang-orang takwa. Sabar tapi bersama orang takwa gitu loh. Kenapa? Karena memang ini ayat ini sebenarnya agak unik gitu kan. Kita disuruh bersabar bukan menghadapi orang-orang zalim. Kan biasanya begitu ya. Kita sabar deh menghadapi orang yang zalim. Sabar deh menghadapi orang yang jahat. Sabar deh menghadapi orang yang jahat. Orang yang buruk kepada kita, berbuat buruk kepada kita. Kan begitu ya. Sabar tapi ini enggak gitu loh. Sabar bersama orang-orang bertakwa. Justru sama orang bertakwa kita disuruh bersabar di ayat ini. Kenapa? Karena memang biasanya kalau orang yang bertakwa itu kan dia nggak mau melihat temannya, saudaranya, tetangganya tidak taat kepada Allah, ya, tidak beriman kepada Allah, tidak patuh kepada perintah Allah. Dia tidak mau itu. Pasti dia akan tegur gitu loh. Pasti dia akan ajak. Maka sebagian orang risih dengan itu, nggak nyaman gitu loh. Antum aja lah, ya. Ketika ada orang yang soleh, antum lagi enak-enak nonton. Akhi ini udah adzan nih, ayo sholat yuk. Kita lagi asyik.
Alah, kalau nggak kalian sholat, aku matikan TV ini ya, kata umpamanya gitu kan. Jadi kita apa? Merasa risih. Nanti kita umpamanya lagi enak-enak. Bangun, sahur. Ah gitu. Udah jam berapa ini? Udah 4:30 ini, cepat. Ah. Padahal kita masih ngorok dan lain sebagainya. Jadi bersabar dengan orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa ini selalu mengingatkan temannya, saudara-saudaranya untuk taat dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan adalah dia memperturutkan hawa nafsunya dan adalah perkaranya itu melampaui batas. Artinya jangan kita ikut orang-orang yang seperti itu. Kalau kita gabungan kita orang-orang kayak gitu, ya jelaslah maksiat terus kita kerjakan setiap hari. Ya, malam Ahad kita minum kamput umpamanya, malam Senin kita mungkin minum tua, ya, malam Rabu kita pacaran, ya, malam Kamis mungkin kita tah ngapain lagi, berzina mungkin, na'udzubillah min dzalik. Dan seterusnya. Jadi setiap malam ada saja maksiat-maksiat baru. Ya, jadi ada berinovasi gitu dalam maksiat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi ini kalau teman kita yang seperti itu. Tapi kalau teman kita orang soleh, Masya Allah. Akhi, ini jam berapa nih? Ini jam 10, tidur antum. Biar nanti kita bisa qiyamul lail nanti malam. Allahu Akbar. Kita jam 4:30 dibangunkan untuk qiyamul lail gitu kan. Siap subuh, antum ngapain? Ini nengok-nengok WA. Jangan baca Quran, ngapain nengok WA? Nggak ada manfaatnya itu. Nanti WA. Allahu Akbar. Ya kan? Kita jam 7 umpamanya. Antum kemana, akhi? Ana mau duduk. Jangan duduk, yuk kita ke masjid gotong royong umpamanya. Subhanallah. Semuanya kebaikan dan kebaikan gitu. Tapi pertanyaannya, orang kadang-kadang risih dengan yang kayak gitu. Ya nggak sedap, nggak enak. Gitu. Dia maunya lalai. Nggak mau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Nanti bisa dicek di rumah, ya, yang punya Al-Qur'an, yang punya mushaf, ya. Kita lanjutkan, ikhwati fillah, a'azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Yuksiru min tardidis syaghi wal ad'iyati al-ma'thurah. Seorang muslim hendaklah selalu memperbanyak doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan ruhnya adalah dia selalu memperbanyak ibadah untuk menjaga kesucian ruhnya. Yang kedua, dia berusaha berteman dengan orang soleh dan mengikuti majelis-majelis zikir, majelis-majelis iman. Yang ketiga ini selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang ma'thurah. Doa-doa ma'thurah itu maksudnya doa-doa yang ada dari Nabi. Jadi bukan doa buat sendiri gitu. Ya. Doa-doa bukan doa buat sendiri dia. Bisa saja kita berdoa kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita kan. Artinya tergantung apa yang mau kita minta, kan Allah Maha Kaya apa saja yang kita minta. Masalahnya orang kadang-kadang tidak melibatkan Allah dalam permintaannya. Dia kira kalau permintaannya itu yang gede-gede aja dulu baru dia minta kepada Allah. Enggak. Antum umpamanya berangkat dari Tanjung Merawa di Deli Serdang ini, ya. Mau berangkat ke Kisaran umpamanya, ke Tanjung Balai. Ada nggak pernah antum doa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah jalan ke ini, ya Allah. Ya, jangan ada macet, ya Allah. Hindarkan aku dari segala musibah dan tabrakan di jalan ini, ya Allah. Atau kita mau ke mall, kita doa, ya Allah mudahkanlah bagiku untuk parkir nanti, ya Allah. Ada nggak kayak gitu doa kita? Kita kadang-kadang nggak lupa, nggak mau kita berdoa kepada Allah terkait dengan seperti itu. Ya, jadi kita memperbanyak doa, terutama doa-doa yang ma'sur, yang memang itu datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca, wa mimma yasta'inu bihi al-muslimu ala taqwiyati ruhihi wa rabti qalbihi billah tardiduhu asyag al-ma'thurah an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli amalin minal a'mal allati warada fiha lirrasuli al-karimi du'aun. Ya. Dan di antara yang membantu seorang muslim untuk menguatkan ruhnya dan mengikat hatinya dengan Allah, ya, adalah selalu mengulang-ulang doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli amalin, setiap pekerjaan, minal a'mal, dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalamnya itu doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Falaqad kana lahu fil khuruji minal baiti du'aun. Maka sungguh ada bagi Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah ada doa. Minimal kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Pertanyaan yang kemudian, kapan antum terakhir baca doa itu? Nggak ada, Pak Ustaz, sebulan yang lalu. Nggak ingat. Kenapa? Karena nggak dibiasakan. Inilah kita tardid. Tardid itu mengulang-ulang, membiasakan, melancarkan. Gitu. Nggaklah kita keluar dari rumah kecuali kita baca doa itu. Subhanallah. Itu kalau kita lihat
syarah doa itu luar biasa ya. Allah sudah akan mencukupkan, Allah akan menjaganya. Kadang-kadang kita jaminan orang, penjagaan orang kita lebih percaya daripada penjagaan Allah kan. Kalau ada pengawal kita, ya ada ajudan kita yang ngawal, kita udah pede kali kita keluar gitu. Padahal kalau Allah buat gila teman kita di jalan, lalu dia numbuk kita, ajudan kita itu dibuat gila oleh Allah, lalu dia menumbuk kita atau memukul kita, bisa jadi kan. Terbalik poin gitu. Senjata makan tuan gitu. Bukan dia melindungi kita, menjaga kita, malahan dia pula numbuk awak kan gitu. Jadi bisa saja. Jadi Allah SWT Maha Kuasa kan. Jadi jangan kita jangan kita selalu menomorduakan Allah SWT ini salah. Kita nomor satukan. Dan itu yang utama dan yang paling pertama. Sehingga kalau kita keluar dari rumah, doa. Dan kita sangka doa walaupun kita ucapkan barangkali sebentar, tapi itu kecil ya, mungkin sedikit gitu doa itu, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, doa itu akan menjaga kita ba'dallahi azza wa jalla. Setelah Allah azza wa jalla. Artinya Allah azza wa jalla akan menjaga kita dengan doa yang kita ucapkan itu. Karena Nabi SAW mengajarkan itu. Masalahnya kita asal cis-cas aja keluar dari rumah kan itu. Nggak ada doa, nggak ada apa-apa. Ya, subhanallah. Boleh dukhuli fihi doa, masuk rumah juga ada doanya. Ya, wali wada'i musafir doa, dan wali wada'il musafiri doaun, dan untuk berpisah kepada orang yang akan musafir, kepada orang yang akan berpergian ada doanya. Ya, ada doanya semuanya. Wali istiqbalihi doa, dan kalau kita menyambut orang sedang datang dari musafirnya, dari safarnya doa. Wali labsi tsaubil jadid doa. Ya, dan juga memakai pakaian yang baru juga doa. Ini kadang-kadang kita pakaiannya yang semangat, pakaian baru begini. Doanya nggak pernah ingat. Anda tanya sama antum lah. Antum kapan terakhir baca doa pakaian baru? Ah, nggak ingat kan? Karena nggak pernah. Kan gitu. Subhanallah ya. Wali iltija'i fil firasyi doa. Ya. Kan ini mau berbaring di tempat tidur ada doa. Wal istiqadhi minan naumi doa. Bangun dari tidur juga ada doa. Allahu Akbar. Semuanya penuh dengan doa-doa. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan break sebentar ya. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim.